أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita berikan kepada Allah Tuhan yang Maha Besar dan Maha Agung. Salam hormat kita berikan pula kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul terakhir dan penutup para nabi. Saudara-saudara, kaum muslimin jamaah yang saya hormati, saudara, Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang terjadi pada tanah, pada zat, pada makhluk, pada langit dan bumi. Apa saja yang terjadi di langit dan di bumi, seluruh makhluk, ya, itu kejadian itu benar, ya. Proses itu benar, ya. Jadi tidak ada yang salah di dalam proses, ya. Dan Al-Quran mengatakan segala sesuatu itu diciptakan dengan hak, dengan kebenaran. Nah, itu. Jadi, ya,
langit dan bumi dipenuhi oleh zat, oleh benda-benda, oleh makhluk. Ya. Setiap pergerakan zat, ya, setiap pergerakan benda-benda, ya, ya. Di situ ya, dengan itu diarahkan, dan diarahkan proses. Ya. Proses itu mau dibawa kemana? Dari ya, setiap pergerakan zat, pergerakan benda seluas langit dan bumi, ya, tentu pergerakan itu membangun sebuah proses. Ya, dan proses itu tentu membangun jalan baru, ya, membangun kehidupan baru, ya, membangun sesuatu yang baru. Nah, itu dari ya, sama seperti pohon, ya, batang pohon. Proses yang terjadi pada batang pohon, ya, itu proses itu membangun, ya, membentuk ya, cabang, menumbuhkan cabang. Nah, itu nah, proses yang terjadi pada cabang, proses itu mendorong tumbuhnya ranting. Nah, itu ya, tentu zat seperti itu. Ya, tiap-tiap zat, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, pertumbuhannya itu tentu ya bercabang-cabang. Dari nah, itu ya, setelah yang pertama tercipta, ya, proses kehidupan yang pertama itu mendorong terciptanya sesuatu yang baru. Nah, itu terciptanya sesuatu yang baru itu terbentuk lagi proses yang berikutnya. Dari ya, proses yang bekerja membangun sesuatu yang berbeda lagi. Nah, itu ya. Nah, dengan cara seperti itu langit dan bumi dibangun, kehidupan itu dibangun. Benar. Ya, dengan cara seperti itu. Sama artinya kita menyusun, ya, menyusun zat, ya, menyusun benda-benda, menyusun tata letak makhluk. Ya. Ada saudara, ya. Contohnya saja seperti kalau kita membangun rumah, ya. Itu batu itu kan disusun-susun, ya. Batu bata itu kan disusun sampai rumah itu tegak terbangun. Nah, langit dan bumi seperti itu. Ya, bumi, bintang-bintang, bulan, matahari itu tata letaknya disusun. Ada. Ada. Ya, begitu pula apa yang ada di bumi. Ya, seperti gunung-gunung, bukit-bukit, ya, pulau, benua, itu kan disusun. Dari untuk membangun kehidupan langit dan bumi. Ya, untuk membangun itu. Nah, ada. Ada. Ya, tentu ada dorongan.
Ya, atau tentu itu sangat erat hubungannya dengan hukum sebagibat. Yang pertama mendorong terciptanya yang kedua. Atau yang kedua diletakkan pada tempatnya. Yang kedua mendorong tercipta yang ketiga. Yang ketiga pun diletakkan pada tempatnya pula. Benar. Begitu seterusnya. Atau itu proses pembangunan yang terjadi di langit dan di bumi. Dan yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti itu. Nah, jadi itu proses yang benar. Dan sudah berawal dari zat tunggal. Proses itu. Nah, itu deh. Nah, jadi ada mata rantainya. Dan zat yang pertama melahirkan zat kedua. Zat kedua menumbuhkan zat ketiga. Nah, zat ketiga menumbuhkan zat-zat berikutnya. Begitu terus. Benar. Ya. Sampai seluas langit dan bumi. Nah, itu. Berkembang terus itu. Nah, saudara, kenapa? Ya. Dan manusia seperti itu pula di atas permukaan bumi. Ya, awalnya bumi ini kosong. Ya, kemudian diciptakan Adam. Ya, Siti Hawa. Ya, kemudian mereka berketurunan. Nah, tiap-tiap keturunannya mencari tempat-tempat baru. Meletakkan dirinya pada tempatnya, pada daerahnya. Sampai sekarang. Manusia berusaha mencari tempat-tempat yang cocok, yang sesuai dengan dirinya. Nah, jadi tujuannya untuk membangun kehidupan di atas permukaan bumi. Nah, jadi semua itu disusun, diatur itu. Ya. Sudah. Contohnya saja seperti pemerintahan. Nah, itu disusun itu. Ya, tempat duduknya, daerah kekuasaannya. Ya, presiden di mana tempatnya. Ya, gubernur di mana, wali kota di mana. Benar. Itu disusun seperti itu. Di atas permukaan bumi. Nah, jadi hukum alam itu. Hukum alam seluas langit dan bumi. Itu mengarahkan perjalanan manusia. Mengarahkan gerak langkah manusia. Di mana manusia menetap. Nah, itu alam yang mengarahkan ini. Nah, apakah manusia menetap di perkotaan atau di kampung, di tepi pantai, atau di tepi sungai, atau di padang pasir,
di pulau, di benua. Itu hukum alam yang menetapkan di mana manusia itu berakhir. Itu dari di mana manusia itu menetap. Itu hukum alam. Hukum sebab akibat. Itu. Ya, akan nampak. Nah. Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, ya, apakah itu bintang-bintang, apakah gunung-gunung, pulau-pulau, binatang, manusia, ya, itu diletakkan pada tempatnya masing-masing. Ya, tujuannya untuk membangun kehidupan di langit dan di muka bumi. Itu tujuannya. Sehingga tidak terjadi persinggungan. Ya, atau tidak terjadi benturan. Atau tidak terjadi silang sengketa. Ada ya. Sehingga langit dan bumi menjadi tenang, tentram. Itu sebabnya diatur, disusun segala sesuatunya. Dari. Tentu harus ada pegangan untuk mengatur, untuk menyusun itu. Ya. Tentu harus ada pegangannya. Ya. Ada yang dijadikan pegangan sebagai pusatnya itu. Ya, contohnya seperti raja. Nah, raja duduk di singgasana. Nah, ya, itu dijadikan pegangan. Ya, wakilnya di mana duduk? Di sampingnya. Menterinya di mana duduk? Gubernurnya di mana? Ya, anggota-anggota yang lain. Itu menyesuaikan dengan kedudukannya. Menyesuaikannya dengan raja. Itu. Ya, raja itu pedoman untuk mengatur, untuk menyusun. Ya, tempat duduk anak buahnya, anggotanya. Ada yang duduk di sampingnya, ada yang duduk di belakangnya, ada yang menjauh. Dari itu disesuaikan dengan jabatannya. Ada ya semuanya lah ya. Dari ada dah. Langit dan bumi seperti itu. Langit dan bumi disusun. Segala sesuatunya, benda-bendanya, makhluknya, bintang-bintangnya, semuanya disusun, diatur, diletakkan pada tempatnya. Ada. Ya, yang dijadikan acuan, yang dijadikan pegangan, itu zat tunggal. Itu yang dijadikan acuan, zat pegangan. Dari. Atau ya. Contohnya seorang bapak punya anak. Apabila bapaknya duduk, itu anak yang besar di mana duduknya? Anak yang nomor 2 di mana? Anak yang nomor 3 di mana? Menyusun itu. Bapak itu yang dijadikan acuan, pegangan. Saudara. Begitu pula langit dan bumi. Zat tunggal yang dijadikan acuan, pegangannya. Untuk mengatur susunan, tata letak segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ada.
Nah, itu dia. Dari. Ya, nah itu kan nampak. Ya. Apabila segala sesuatu diletakkan pada tempatnya masing-masing berdasarkan zat tunggal, itu artinya segala sesuatu itu bekerja ya untuk zat tunggal. Itu artinya. Ya. Sama dengan raja meletakkan anak buahnya pada tempatnya masing-masing. Nah, apabila anak buahnya duduk pada tempatnya masing-masing, itu artinya mereka bekerja untuk raja. Atau kehidupan mereka untuk raja, untuk kepentingan raja. Itu hukumnya. Ya. Begitu pula langit dan bumi. Ya, seluruh manusia, seluruh makhluk berusaha meletakkan dirinya pada tempatnya. Nah, itu yang menjadi acuan, yang menjadi pegangan itu zat tunggal. Zat tunggal itu jadi manusia. Zat tunggal itu manusia itu. Kalau dia turun itu jadi manusia. Manusia itulah yang dijadikan pegangan oleh manusia lain. Sebagai pegangannya, acuannya, untuk meletakkan diri manusia pada tempatnya. Atau itu hukum-hukumnya dari. Apabila saya adalah zat tunggal, apabila manusia meletakkan dirinya pada tempatnya masing-masing, itu berdasarkan diri saya. Itu dia. Berdasarkan diri saya. Itu hukumnya. Dari. Kenapa ada? Jadi apabila saya adalah zat tunggal, zat tunggal itu pusat. Itu segala sesuatu berawal dari zat tunggal. Tergenggam oleh zat tunggal. Jadi apabila saya adalah zat tunggal, maka semua manusia itu berdasarkan hukum berusaha meletakkan dirinya masing-masing. Di sana mereka hidup, di sana mereka bekerja. Itu tujuannya untuk saya. Sebagai zat tunggal. Itu hukum-hukumnya. Kenapa ada? Ada sebab, ada akibat. Ada. Untuk menjelaskan ini kadang-kadang ya harus diulang-ulang. Kalau di zaman sekarang tentu pakai alat. Pakai gambar mungkin. Supaya manusia lebih mengerti, lebih paham. Itu zaman sekarang ada.
Tapi kalau bicara saja kadang-kadang manusia tidak paham. Nah, tidak memahami. Nah, jadi harus pakai gambar, pakai alat untuk menjelaskan itu. Bukan hanya sekedar bicara saja, ceramah saja. Ya, karena ada manusia yang tidak paham, kurang memahami. Tetapi kalau dibuat gambarnya, nah mungkin manusia bisa memahami kaji ini, pelajaran ini. Bukan ini saja, tentu semua pelajaran, semua pengetahuan. Itu yang susah. Kalau saya turun menjelaskan, tentu pakai gambar. Itu butuh alat itu, membutuhkan alat itu. Tapi kalau bicara saja kadang-kadang orang nggak ngerti ya, ada. Kenempat. Nah, jadi segala sesuatu itu terjadi berdasarkan hukum. Hukum sebab akibat. Jadi antara zat itu ada kaitannya. Antara zat, antara benda itu berkait-kaitannya. Ada mata rantainya. Seperti pohon, dari batang tumbuh cabang, dari cabang tumbuh ranting, itu ada kaitannya. Langit dan bumi seperti itu, ada kaitan-kaitannya. Itu tidak terpisah, itu tidak putus. Itu deh. Seperti bumi, dari bumi keluar asap tipis. Asap tipis itu dikembangkan, diurai menjadi langit pertama. Itu ada kaitannya dengan bumi. Langit pertama diurai, dikembangkan lagi, diperhalus lagi menjadi langit kedua. Itu berkait-kait masalahnya, bercabang-cabang. Atau berbatang, bercabang, beranting, seperti itu. Berkait-kait. Ya. Begitu pula bumi ini. Berkait-kait ini. Atau yang pokok yang mana? Seperti itulah. Ya, seperti Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu yang awal. Atau dari Pulau Sumatera, setelah Pulau Sumatera, tumbuh Pulau Jawa. Jawa, Bali, Madura, sampai ke timur. Itu yang kedua. Setelah itu tumbuh Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua. Itu yang ketiga. Itu ada mata rantainya, ya. Ada kaitan-kaitannya, bertahap-tahap, bercabang-cabang. Setelah tercipta wilayah Indonesia, setelah tercipta benua, terbentuk benua Asia. Setelah benua Asia, itu Afrika. Kemudian Australia, kemudian benua Amerika.
Itu bercabang-cabang, itu penciptaan, itu pembentukan itu. Dan tidak langsung. Enggak. Itu manusia tidak memahami. Dan seperti tubuh kita bercabang-cabang. Ya, dari jasad, ya, di dalam jasad tumbuh roh, tubuh halus. Itu, ya, di dalam tubuh halus tumbuh lagi tubuh yang lebih halus. Itu bercabang-cabang. Darah. Begitu pula bumi ini, alam nyata. Ya. Alam nyata zatnya kasar. Atau ya. Alam nyata zatnya kasar. Ya. Di dalam zat kasar tumbuh zat halus. Tumbuh alam halus, alam jin. Atau alam malaikat tumbuh, itu bercabang-cabang. Atau itu prosesnya dari. Jadi tidak serentak. Atau seperti bumi ini, daerah tertua itu Sumatera. Itu deh. Daerah yang paling muda itu benua Amerika. Ya. Amerika Serikat. Itu daerah termuda. Dari. Kalau Sumatera itu daerah tertua. Yang pertama terbentuk. Itu deh. Ya. Jadi benua Amerika dia tidak bisa mengejar. Ya, mengejar keadaan yang ada di Pulau Sumatera. Itu kondisi alamnya berbeda. Ya. Alam Sumatera itu lebih dulu terbentuk. Atau kalau alam benua Amerika itu terakhir terbentuk. Ya. Sehingga tidak bisa mendahului atau mengejar ya, apa yang sudah terbentuk di Pulau Sumatera. Itu tidak bisa mengejar itu. Seperti Al-Quran mengatakan siang tidak bisa mendahului malam. Malam tidak bisa mendahului siang. Seperti itu. Nah itu ya, bercabang-cabang, bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Proses itu yang terjadi. Seperti tanah. Dari tanah keluar api. Itu cabangnya itu. Dari api keluar cahaya. Rantingnya lah. Itu deh. Dari bertahap-tahap. Jadi yang pertama ada itu tanah. Api belum ada, cahaya belum ada. Sehingga saya mengatakan apabila Muhammad Rasulullah mengatakan bahwa cahaya pertama yang diciptakan oleh Allah adalah cahayanya. Itu salah ada. Apabila Rasulullah mengatakan yang pertama diciptakan itu cahayanya. Cahaya dirinya. Nurnya. Itu salah. Itu. Yang pertama itu tanah.
bukan cahaya. Nah, dari tanah ya, tumbuh api. Atau tanah mengeluarkan api. Ya. Api itu cabangnya dah. Cabang dari tanah. Dari api keluar cahaya. Memancarkan cahaya. Cahaya itu rantingnya dah. Nah, seperti itu ya. Benar ya. Nah, kenapa itu? Ya. Nah, jadi yang pertama itu tanah, bukan cahaya. Apabila Rasulullah mengatakan cahayaku yang pertama diciptakan, itu salah. Ada. Jadi proses penciptaan itu sama artinya proses pembentukan. Itu bertahap-tahap itu. Tidak bisa langsung itu. Kenapa? Nah, tentu semuanya itu ada ketentuannya. Ya, semuanya ada syaratnya. Nah, itu dia. Contohnya saja seperti batang pohon. Ya, kalau dia masih muda, masih kecil, itu cabangnya belum tumbuh. Belum tumbuh cabangnya. Tunggu dia agak besar. Baru tumbuh cabangnya. Nah, itu hukumnya. Kalau zatnya masih lunak, cabang itu tidak tumbuh. Tapi kalau zatnya sudah keras, cabangnya tumbuh di situ. Nah, itu ada ketentuan-ketentuan itu. Nah, itu. Seperti tanah bumi. Kalau tanah bumi masih lunak, seperti bubur, api belum keluar. Belum keluar tuh. Tetapi kalau tanah bumi sudah kasar, ya, dari tanah yang kasar, itu menciptakan panas. Di situ tumbuh api. Api tumbuh ketika tanah bumi sudah kasar. Tetapi kalau tanah bumi masih halus, ya, lunak, darah seperti bubur, tapi belum keluar, belum ada. Tetapi kalau tanah bumi sudah kasar, ya, di situ tumbuh api. Itu kenapa ada? Dari api tumbuh cahaya, memancarkan cahaya. Jadi ada ketentuan-ketentuan itu. Itu deh. Itu hukum-hukumnya. Dari. Ya. Jadi segala sesuatu itu ada prosesnya. Ya. Dari. Dibentuk melalui proses. Segala sesuatu diciptakan melalui proses. Proses itu bertahap-tahap, bertingkat-tingkat, bercabang-cabang. Jadi tidak langsung. Enggak. Seperti pohon, setelah batang tumbuh cabang. Setelah cabang tumbuh ranting. Setelah itu tumbuh daun. Setelah itu berbunga, kemudian berbuah. Itu dah. Kenapa itu? Itu bercabang-cabang itu. Proses langit dan bumi seperti itu, bercabang-cabang. Ya, itu tidak langsung jadi deh.
Nah, seperti bumi ini dahulunya bulat. Atau tanahnya masih lunak. Belum keras. Belum kasar. Nah, ada. Ya. Yang pertama terbentuk itu Pulau Sumatera. Itu yang pertama terbentuk. Tentu ada dasar hukumnya itu. Nah, ya, itu tidak langsung serentak itu. Ya, mungkin ada orang yang mengatakan Pulau Sumatera, Jawa, benua Asia, Afrika, Amerika itu serentak dibentuk. Itu salah itu, bukan serentak. Semuanya itu bertahap. Yang pertama diciptakan Pulau Sumatera yang dibentuk. Pulau Sumatera adalah pulau yang seimbang. Nah, itu. Ya. Itu dia. Satu-satunya pulau yang seimbang itu Sumatera. Nah, itu yang pertama diciptakan, dibentuk. Nah, kemudian setelah itu dibentuk Pulau Jawa. Nah, itu. Hubungan antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu membangun kekuatan baru. Ya, di sekitar daerah Maluku. Nah, kekuatan itu membentuk Kalimantan, Sulawesi, Papua. Nah, itu. Nah, kekuatan itu menarik ini. Ditariknya pulau itu. Sehingga Pulau Papua itu berhadapan dengan Pulau Sulawesi, Kalimantan. Itu berhadapan-hadapan. Nah, itu bertahap itu. Ya, setelah wilayah Indonesia terbentuk, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, setelah itu terbentuk, terbangun kekuatan alam yang baru, kekuatan alam yang besar. Kekuatan itulah yang bekerja untuk mengangkat, membentuk benua Asia, Eropa, Afrika, Australia, Amerika. Itu kalau kita perhatikan ujung-ujung benua itu menghadap Indonesia. Mengarah ke Indonesia. Itu ujung-ujung benua. Nah, itu deh. Kalau yang membelakangi Indonesia itu tidak ada ujung-ujungnya itu. Tetapi yang menghadap ke Indonesia itu ada ujung-ujungnya dah. Karena ditarik oleh kekuatan alam yang ada di Indonesia. Itu deh. Nah, jadi itu proses pembentukan. Al-Quran mengatakan, bagaimana cara kami membentangkan bumi? Atau bagaimana cara kami membentangkan bumi? Bagaimana cara kami meninggikan langit? Menciptakan langit tanpa tiang. Hindari. Itu berproses, bertahap. Kenapa ada? Langit pertama zatnya kasar. Zat kasar itu diolah melahirkan zat halus. Zat halus berkembang, dikembangkan menjadi langit kedua. Langit kedua itu bersandar kepada langit pertama, bertopang, bertengger. Langit pertama itu zatnya kasar, langit kedua zatnya halus. Itu artinya langit kedua itu bersandar, berpondasikan kepada langit pertama. Sehingga tidak jatuh. Langit ketiga zatnya lebih halus lagi dari langit kedua. Langit ketiga dia bersandar kepada langit kedua. Bertopang di sana. Sehingga tidak jatuh.
Sampai langit ketujuh. Langit ketujuh zatnya paling halus. Tuh. Nah, sehingga langit diciptakan tanpa tiang. Nah, itu deh. Langit diciptakan tanpa tiang itu. Nah, itu prosesnya. Ya, proses penciptaan itu bertahap, bertingkat-tingkat, bercabang-cabang. Sudah. Nah, jadi itu prosesnya. Nah, jadi bagaimana cara Allah membentangkan bumi, ya, meninggikan langit. Nah, seperti itulah prosesnya. Dari segala sesuatu itu berproses bertahap-tahap. Nah, itu deh. Kenapa? Ya, seperti dikatakan, aku ciptakan segala sesuatu berpasangan. Jadi, nah, yang laki-laki itu zatnya kasar. Nah, itu. Yang laki-laki zatnya kasar. Di dalam zat kasar tumbuh zat halus, keluar zat halus. Zat halus itu jadi perempuan. Nah, Al-Quran mengatakan kami ciptakan seorang laki-laki, dari diri laki-laki kami keluarkan perempuan. Nah, itu dia. Bukan manusia saja. Ya, nah, makhluk seperti itu. Binatang, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, itu prosesnya. Nah, itu dia. Ya, nah, manusia tidak mengetahui proses ini. Kebanyakan manusia menduga-duga. Jangankan orang biasa, nabi saja, rasul saja, itu menduga. Menduga-duga. Kalau dia tidak mengetahui, dia katakan Allah yang maha mengetahui, Allah yang tahu. Ada. Nah, itu kan tanda menyerah, karena tidak tahu. Ilmu gaib itu Allah yang tahu. Nah, apa yang akan terjadi Allah mengetahui. Allah itu sendiri adalah ilmu. Nah, sebuah pengetahuan. Nah, itu. Ya. Ah, manusia ditugaskan untuk ya mencari tahu. Nah, itu. Untuk mengetahui. Allah maha mengetahui. Ya. Dari. Tetapi pengetahuan Allah itu. Ya. Ah, itu sampai kepada diri manusia. Sehingga manusia mengetahui. Nah, itu dia. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan itu. Nah, ya, kami yang memberitahukan. Kami yang menjelaskan. Nah, itu dijelaskan kepada manusia. Nah, itu. Ya, dijelaskan kepada manusia. Ya, kami yang menyampaikan, kami yang memberitahukan. Kalau di hari akhirat, ya, Allah akan memberitahukan segala sesuatunya, menjelaskan. Tetapi melalui manusia. Atau dari.
Ya. Manusia yang berbicara di hari akhirat, seorang manusia, seorang laki-laki, ya, orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah, dia yang berbicara, menjelaskan segala sesuatu. Nah, itu diterangkan itu. Nah, jadi ilmu gaib, ilmu pengetahuan yang belum pernah tersentuh, itu hanya diberikan kepada seorang laki-laki, seorang manusia. Nah, di hari akhirat. Nah, manusia itulah yang memberitahukan kepada seluruh manusia. Memberitahukan, yang menjelaskan segala sesuatunya. Jadi ilmu ini banyak orang yang tidak mengetahui. Bahkan semuanya tidak tahu. Apalagi tentang peristiwa akhirat. Peristiwa akhirat, peristiwa yang terjadi di neraka, perjalanan manusia ke surga, itu tidak ada yang tahu itu. Bagaimana prosesnya, bagaimana jalannya kita sampai ke surga. Tidak ada yang tahu. Nah, itu. Ya. Al-Quran mengatakan kalau kita masuk surga, nah, kita muda. Nah, umur 27 tahun, umur 30 tahun. Benar. Itu kalau kita masuk surga. Sementara tubuh kita sekarang tidak muda. Ada yang sudah tua, sudah peot. Benar. Nah, macam-macam. Nah, dari mana kita mendapatkan tubuh muda itu, tubuh yang baru itu di surga? Bagaimana prosesnya itu? Anda ada yang tahu itu. Rasulullah saja tidak tahu. Nah, jadi kalau kita masuk surga, kita harus melepaskan tubuh yang sekarang. Memakai tubuh baru. Nah, bagaimana prosesnya itu? Sehingga kita berpindah ke tubuh baru. Nah, dengan tubuh baru itu kita masuk surga. Tubuh yang muda-muda, gagah-gagah, cantik-cantik. Nah, itu prosesnya itu. Anda ada yang tahu ilmunya itu. Nah, itu deh. Nah, kalau saya tidak diberitahu, tentu tidak tahu saya. Nah, tetapi kalau Allah menjelaskan kepada saya, akhirnya saya tahu juga. Nah, itu deh. Dan, nah, jadi semuanya itu, ya, itu ada jalannya. Ada ilmunya. Dan sehingga terjadi. Nah, kan nampak. Nah, itu deh. Ya. Seperti Adam ya. Nah, Adam itu kan manusia. Adam pertama. Manusia pertama ya. Ya, itu bagaimana menegakkannya itu. Ya, tubuh Adam itu bagaimana supaya dia bisa tegak berdiri. Nah, jangan sampai jatuh. Mengangkat tubuh itu bagaimana? Nah, itu di daerah Sumatera. Titik tengah Sumatera. Bukit
Tinggi, daerah Bukit Tinggi. Nah, tuh. Di situ Adam ditegakkan tubuhnya. Nah, tentu ada dasar hukumnya itu, ada ilmunya. Dari Bukit Tinggi, daerah Bukit Tinggi itu titik keseimbangan. Keseimbangan itu mendorong pertumbuhan. Mendorong pertumbuhan Adam, menegakkan tubuh Adam. Tetapi kalau Arab, Timur Tengah, benua Asia, ya, itu daerahnya itu condong berat sebelah. Tidak seimbang. Nah, tetapi kalau Pulau Sumatera itu seimbang. Ya, atau separuhnya di bagian selatan, separuhnya di bagian utara. Nah, ya, daerah Bukit Tinggi itu dilalui oleh garis edar matahari, ya, garis khatulistiwa. Sedangkan Arab, Timur Tengah, benua Asia, enggak. Nah, itu bukan daerah yang seimbang. Apabila Adam diturunkan di situ, tubuhnya tidak tegak. Apabila Adam dibentuk di situ, muncul di situ, tubuhnya tidak tegak. Nah, jatuh. Sehingga Adam mati. Tidak. Nah, jadi Adam manusia pertama, tubuhnya itu bisa tegak berdiri, itu di daerah Sumatera. Daerah yang seimbang. Atau ya, tepatnya itu daerah Bukit Tinggi, ya, yang berada di titik tengah Pulau Sumatera, daerah Bukit Tinggi, ya. Adam munculnya di situ. Nah, itu dia. Adam itu tegak berdiri, kokoh, ndak jatuh, ndak mati, itu di Bukit Tinggi. Nah, itu. Ya. Nah, jadi daerah tertua yang dihuni oleh manusia itu daerah Bukit Tinggi. Nenek moyang manusia, Adam Setiawa, nah, itu turun di Bukit Tinggi. Ada di Bukit Tinggi. Nah, itu deh. Ya, dari Bukit Tinggi baru menyebar. Menyebar itu. Dari mengikuti matahari terbit, ya, atau matahari terbenam, atau menyusuri pantai Sumatera. Nah, itu. Dari. Nah, di sana jatuhnya ada hukum-hukumnya. Dari. Ya. Sehingga manusia tertua itu di Bukit Tinggi. Nah, itu. Nah, siapa yang mengetahui ini? Tidak ada. Ya. Tidak ada yang tahu ilmu ini. Dan kebanyakan manusia menduga-duga. Tebak-tebakan. Nah, dasar hukumnya lemah. Nah, itu. Kenapa? Tidak. Ya. Nah, contohnya saja seperti agama Islam. Ajaran Islam itu turunnya itu kepada manusia yang bagaimana. Nah, contohnya orang berkulit putih. Ya, seperti Cina, Eropa, ya, kulit putih. Biasanya orang berkulit putih itu lemah. Dari. Atau kemampuannya untuk menjalankan ajaran Islam itu lemah. Nah, kurang. Tidak ada. Tidak kuat. Itu artinya ajaran Islam tidak turun
turun kepada orang berkulit putih. Karena orang berkulit putih tidak mampu menjalankan ajaran Islam. Lemah. Sehingga dia jadi bebas jadinya. Nah, itu pada awalnya. Orang berkulit hitam, nah, mereka sangat dekat dengan kekotoran. Warna kulit hitam itu, nah, itu terhubung dengan kekotoran. Atau, itu mengganggu usaha mereka dalam mengikuti ajaran Islam. Memecah belah. Warna kulit hitam itu sangat erat dengan kekotoran, sehingga itu mengganggu diri mereka dalam menjalankan syariat. Membuat mereka tidak mampu untuk mengikuti ajaran Islam. Itu lemah, kurang. Nah, jadi ajaran Islam itu pertama kali turunnya ke mana? Nah, digenggam oleh siapa? Oleh orang yang berkulit sawo matang. Ajaran Islam dikuasai oleh orang berkulit sawo matang. Digenggam oleh orang berkulit sawo matang. Ya, kulit sawo matang itu di mana itu? Itu orang Indonesia. Nah, itu dimulai dari Adam. Ajaran Islam dimulai dari Adam. Ajaran Islam itu dimulai dari Nabi Adam. Nabi Adam itu berkulit sawo matang. Itu orang Bukit Tinggi, Indonesia. Itu dia. Itu hukum-hukumnya. Saudara ya. Kenapa itu? Ya. Jadi ajaran Islam itu terpegang oleh orang berkulit sawo matang. Imam Mahdi mendapatkan pelajaran petunjuk. Itu orang berkulit sawo matang itu. Benar. Ajaran Islam terpegang di tangannya, terkuasai di tangannya. Itu bukan orang Arab. Kenapa itu? Nah, itu dia. Jadi ajaran Islam, ya, itu terpegang secara penuh oleh orang berkulit sawo matang. Ya, itu melekatnya di situ, menyatunya di situ. Adam itu orang berkulit sawo matang itu, orang Minang. Begitu pula Imam Mahdi itu, penyeru. Imam Mahdi itu juga orang berkulit sawo matang. Itu orang Minang juga. Itu ada hukumnya itu. Benar. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Itu sebabnya saya mengatakan Imam Mahdi itu bukan orang Arab. Orang Indonesia. Jadi ajaran Islam itu terpegang, terkuasai oleh orang berkulit sawo matang. Itu orang Indonesia. Atau petunjuk dan pelajaran itu diberikan kepada orang berkulit sawo matang. Imam Mahdi itu orang Indonesia itu. Orang Minang itu. Jadi Adam itu nenek moyang manusia. Muncul di Bukit Tinggi. Orang Minang dia itu. Imam Mahdi seperti itu pula itu. Benar. Orang Minang. Itu kalau kita mempelajari hukum-hukum alam itu ya.
mempelajari proses alam ini. Tidak. Ya. Tidak ada yang mengetahui. Saya saja yang tahu. Saya seorang saja yang tahu. Karena saya yang dapat pelajaran itu. Yang lain enggak. Itu deh. Dari. Ingin saya turun bagaimana caranya. Orang tidak mengenal saya. Susah, saudara. Tentu saya menunggu sekali. Menunggu orang mendengar kaji ini, mempelajari kaji ini, memahami kaji ini. Kemudian mereka mengundang saya. Tentu saya menunggu itu. Itu saja, saudara. Akan nampak. Itu ya. Jadi apabila pelajaran itu diberikan kepada orang Minang, orang Indonesia, Imam Mahdi itu orang Minang, dia yang mendapatkan pelajarannya. Apabila dia mendapatkan pelajaran petunjuk, tentu tugasnya itu tentu dimulai dari Indonesia. Karena dia orang Indonesia, tentu tugas untuk menyelesaikan urusan dimulai dari negara Indonesia. Tidak langsung keluar. Semuanya tentu bertahap-tahap itu. Itu proses itu. Bertahap-tahap itu. Berawal dari mana kita mulai menyelesaikan urusan. Tentu dari negara kita. Kalau sudah duduk perkara negara kita, sudah duduk, sudah selesai urusannya, baru dilanjutkan kepada negara-negara luar dunia. Itu kan tidak mudah. Jadi Imam Mahdi dia mendapatkan pelajaran, petunjuk pelajaran itu yang dia sampaikan kepada manusia. Kemudian dia langsung turun tangan untuk mendudukkan perkara, untuk menyelesaikan urusan. Itu dimulai dari negara Indonesia. Tidak, karena dia orang Indonesia. Itu hukumnya. Itu hukumnya. Tidak mungkin kita orang Indonesia kita menyelesaikan urusan negara Arab, tidak mungkin. Tentu harus dari sini dulu. Kenapa? Jadi ajaran Islam itu terpegang oleh orang berkulit semata. Itu orang Indonesia. Itu dia. Jadi ilmu itu, pelajaran petunjuk itu, itu jatuh kepada orang Indonesia, bukan orang Arab. Imam Mahdi itu orang Indonesia, orang Minang, bukan orang Arab. Jadi itu yang harus dipahami. Segala sesuatu itu ada dasar hukumnya, ada penyebabnya. Itu kan nampak. Jadi yang mendapatkan pelajaran petunjuk itu saya sendiri deh. Tentu Imam Mahdi itu saya itu orangnya deh. Penyeru yang menyampaikan berita pelajaran itu saya orangnya deh. Tidak ada yang lain. Saya satu-satunya di atas permukaan bumi.
akan nampak. Itu yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Yang ditunggu-tunggu kan itu. Nah itu, saya pun menunggu. Ya, menunggu turun. Kapan turun? Kapan manusia, masyarakat memanggil saya, mengundang saya, tentu saya menunggu itu. Nah itu deh. Jadi itulah yang harus kita perhatikan, kita pahami, kita pelajari. Ya, kita musyawarahkan sehingga menjadi jelas dan terang benderang. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.